Kisah kejayaan dan kejatuhan kerajaan terbesar di Nusantara. Di tanah Nusantara, berdiri sebuah kerajaan besar yang dikenal sebagai salah satu imperium terkuat di Asia Tenggara, Majapahit. Dari abad ke-13 hingga ke-16, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyatukan berbagai wilayah, bahkan melampaui perbatasan Indonesia modern. Namun, seperti semua kejayaan, ada pula akhirnya. Inilah kisah Majapahit, dari kejayaan hingga kejatuhannya. Majapahit lahir dari runtuhnya kerajaan Singasari pada tahun 1292. Singasari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri, seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya melarikan diri dan mendapatkan perlindungan dari pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan. Melalui strategi cerdas, Raden Wijaya bersekutu dengan Mongol untuk menaklukkan Jayakatwang. Namun, setelah kemenangan diraih, Raden Wijaya justru berbalik menyerang Mongol dan mengusir mereka dari tanah Jawa. Pada tahun 1293, ia mendirikan kerajaan baru, Majapahit. Majapahit mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 dan Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan sumpah palapanya, bertekad untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dalam masa ini, Majapahit menguasai sebagian besar wilayah yang kini mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina, dan Brunei. Diplomasi yang kuat serta jalur perdagangan yang luas menjadikan Majapahit pusat ekonomi dan kebudayaan di Asia Tenggara. Majapahit bukan hanya kerajaan yang kuat secara militer, tetapi juga pusat perdagangan yang makmur. Pelabuhan besar seperti Ujung Galuh menjadi pusat perdagangan internasional. Rempah-rempah, emas, dan kerajinan Majapahit terkenal hingga ke Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Selain itu, budaya dan sastra berkembang pesat. Kitab-kitab seperti Negara Kertagama dan Pararaton mencatat sejarah serta filsafat kehidupan pada masa itu. Arsitektur candi-candi megah seperti Candi Penataran dan Candi Tikus menjadi saksi kejayaan budaya Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Konflik suksesi meletus di antara para bangsawan, terutama Perang Paregreg antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perang saudara ini melemahkan Majapahit secara politik dan ekonomi. Pada abad ke-15, pengaruh Islam semakin kuat di pesisir utara Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak mulai menyaingi kekuasaan Majapahit. Banyak pelabuhan dagang utama Majapahit beralih ke tangan para penguasa Islam. Pada tahun 1527, Majapahit runtuh sepenuhnya setelah serangan dari pasukan Demak. Sisa-sisa bangsawan dan masyarakatnya diyakini melarikan diri ke Bali dan membentuk budaya Hindu Bali yang masih lestari hingga kini. Walaupun Majapahit telah lama runtuh, warisannya tetap hidup. Konsep persatuan Nusantara yang diusung Gajah Mada menjadi inspirasi dalam pembentukan Indonesia. Bahkan, lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, mengambil simbolisme dari sejarah Majapahit. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa kejayaan membutuhkan persatuan dan ketahanan. Dan meskipun kerajaan besar bisa runtuh, warisan dan nilai-nilai yang mereka tinggalkan akan terus hidup. Itulah kisah tentang Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara. Dari kejayaan hingga kejatuhan, sejarah ini mengajarkan kita pentingnya kepemimpinan, persatuan, dan kebudayaan. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.